Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi geometri dimensi 3 yaitu menentukan jarak titik ke bidang. Oke, jarak titik ke bidang. Yang dimaksud jarak titik ke bidang adalah jarak antara titik A ini ke bidang alfa. Ini namanya bidang alfa. Adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Jadi yang di sini dari gambar ini anak-anak bisa memahami bahwa yang dimaksud jarak titik A ke bidang alfa ini adalah panjang garis yang tegak lurus dengan bidang. Nah, kalau bisa dilihat ya, ini adalah titik A dan A aksen ini adalah merupakan proyeksi dari titik A. Proyeksi itu apa? Proyeksi itu sama juga pencerminan sebuah titik ini dari titik A ke bidang. Jadi pencerminan dari titik A ke bidang alfa menghasilkan titik proyeksi yaitu A aksen. Jadi A aksen ini merupakan proyeksi titik A pada bidang alfa. Jarak dari A ke bayangannya ini, A aksen ini merupakan jarak titik A ke bidang alfa. Jadi inilah jarak titik ke bidang. Kita simbolkan dengan D. Oke, biar kalian makin paham lagi, Ibu berikan contoh di sini ya. Diketahui sebuah balok ABCDEFGH panjang rusuknya 10. Jadi panjang rusuk AB-nya 10 cm, BC-nya 5 cm, dan CG atau tingginya di sini 7 cm. Tentukan jarak titik A terhadap bidang BCGF. Nah, sebelum anak-anak menentukan jarak titik A terhadap bidang BCGF, harus tahu titik proyeksinya. Dari A ke B, CGF. Mana BCGF di sini ya? Nah, Ibu kasih tanda ini. Nah, ini adalah bidang BCGF. Dari titik A ini ke bidang BCGF, maka garis tegak lurusnya adalah nih, proyeksinya adalah titik B. Jadi titik B ini merupakan titik proyeksi. Jadi sehingga jarak titik A terhadap bidang BCGF. Nah, kenapa di titik B titik proyeksinya? Karena dari titik A ke bidang BCGF ini tegak lurusnya adalah di titik B, sehingga jaraknya sama juga dengan panjang ruas garis AB. Jadi jarak titik A ke bidang BCGF sama dengan panjang AB, sama dengan 10 cm. Jadi titik proyeksinya ada di B. Sekarang untuk yang B, jarak dari titik A ke bidang DCGH. Nah, kita lihat bidang DCGH. Mana DCGH? DCGH adalah bidang yang belakang. Bukan warna biru, biar beda. Nah, kita cari dari titik A ini ke bidang DCGH, A ini titik proyeksinya di mana? Oh, ternyata titik proyeksinya di sini, di D. Sehingga jarak dari titik A ke bidang DCGH sama juga dengan panjang ruas garis AD. Ruas garis AD itu sama dengan lebarnya, berarti di sini adalah 5 cm. Sekarang yang ketiga, soal yang C ya. Kita lihat soal yang C. Jarak titik A terhadap bidang EFGH. Kita lihat dulu mana bidang EFGH. Bidang EFGH berada di atas ini. Nah, jarak dari titik A ini ke bidang EFGH, kita tentukan titik proyeksinya yang mana. Titik proyeksinya ada di E, karena A ini tegak lurus dengan E. Sehingga jarak titik A ke EFGH sama juga dengan panjang ruas garis AE. Ruas garis AE merupakan tinggi dari balok. Berarti Pak, tingginya sama dengan 7 cm. Nah, itu contoh dari cara menentukan jarak titik ke bidang. Oke, sekarang kita ke soal yang pertama. Sebuah kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jarak titik C ke bidang BDG. Nah,
kita gambar dulu kubusnya. Nah, mana bidang BDG ini? Bidang BDG ya. B, kemudian DG. Terbentuk sebuah segitiga BDG. Panjang rusuk dari kubusnya adalah 6 cm. Kita disuruh menghitung jarak dari titik C ke bidang BDG. Nah, caranya bagaimana menentukan jarak titik ke bidang? Kita tentukan titik proyeksinya. Titik proyeksinya berada di titik O di sini. Oke. Nah, sehingga jarak dari titik C ke bidang BDG adalah panjang dari CO. Nah, ini adalah D-nya. Panjang CO. Bagaimana menghitung panjang CO? Nah, anak-anak amatin ya gambar ini ya. Nah, ini misalkan O. Ini misalkan titik I ya. Ini O. Ini C, ini O. Bagaimana menghitung jarak dari titik C ke titik O ini? Amati garis C ke E. CE ini apa? CE ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang rumusnya apa? Anak-anak ingat ya, panjang. Berarti panjang CO itu sama dengan rumus cepatnya. Ini bisa anak-anak menggunakan rumus cepat sama dengan 1/3 dari panjang diagonal ruang EC. Jadi EC itu sama dengan diagonal ruang. Berarti panjang EC sama dengan A akar 3. Kalau panjang sisinya diketahui 6, maka panjang EC adalah 6 akar 3. Panjang OC itu yang dicari ya, sama dengan D, jaraknya. Itu sama dengan 1/3 dari panjang EC. 1/3 kali panjang EC. Kalau panjang EC-nya 6 akar 3, maka 1/3 dari 6 akar 3 bisa dicoret, dapat 2. Jawabannya 2 akar 3. Nah, ini kalau cara cepat. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus Pitagoras di sini? Berarti kalau menggunakan rumus Pitagoras, anak-anak harus ambil segitiga siku-siku di situ ya. Segitiganya seperti ini. Nah, ini C, ini B, kemudian ini G. Nah, seperti ini. Nah, ini O. Ini tegak lurus. Nah, ini kita anak-anak bisa menggunakan konsep luas. Bagaimana menghitung konsep luas? Nah, ditentukan dulu ya. Ini PC-nya itu adalah PC sama dengan setengah AC. AC itu diagonal bidang. Berarti PC sama dengan setengah AC-nya adalah A akar 2, diagonal bidang. Berarti panjang PC sama dengan setengahnya 6 akar 2. Setengahnya 6 akar 26 dengan 2 dicoret dapat 3. Berarti panjang PC sama dengan 3 akar 2. 3 akar 2. Panjang CG itu sama dengan panjang rusuknya di sini 6. Nah, di sini 6. Panjang PG, P ke G ini adalah jarak dari ujung ke titik tengah perpotongan diagonal bidang. Nah, ini anak-anak kemarin ingat ya, bagaimana mencari panjang rusuk dari titik ujung ke titik tengah perpotongan diagonal bidang. Rumusnya adalah A/2 akar 6. A-nya 6 berarti 6/2 akar 6 sama dengan jawabannya 3 akar 6. Di sini 3 akar 6. Kita gunakan untuk mencari CO atau OC sama dengan D ini pakai rumus ATM kemarin. A kali T per M. Alasnya yang mana? Ini alas 3 akar 2. Tingginya yang mana? Ini tingginya adalah 6 per M-nya itu yang mana? M adalah sisi miringnya. 3 akar 6. Kita kalikan dulu. Ini boleh dicoret nggak? Boleh, karena perkalian boleh nyoret seperti ini. Berarti akar 2 kali 6, ini 6 akar 2 per akar 6. Karena bentuk akar harus dirasionalkan. Kalikan akar yang sama dengan penyebutnya, akar sekawannya. Berarti akar 6, ini akar 6. Sama dengan 6 akar 12 dibagi 6. Nah,
6 dicoret 6. Nah, tinggal akar 12 itu bisa diubah menjadi berapa? 4 kali 3. 4 itu akarnya 4, 2. Jadi jawabannya 2 akar 3. Nah, sama ya. Panjang OC atau panjang D ini 2 akar 3. Ini jawabannya 2 akar 3. Nah, lebih mudah cara yang mana? Ya jelas cara yang pertama. Nah, ini lebih simpel. Nah, kalau ditanya jarak dari titik E ke bidang BDG, kalau ini sepertiganya, maka sisanya ini adalah 2/3. Kalau tidak percaya, anak-anak bisa menggunakan konsep segitiga. Digambar lagi segitiganya E, nah, dihubungkan ke sini. Oke. Soal nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGH memiliki panjang dusuk 4 cm, titik P merupakan titik perpotongan diagonal FH dan EG. Tentukan jarak titik P ke bidang BDG. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Oke. P-nya ini merupakan perpotongan diagonal EG dan FH. Nah, di sini P-nya. Jarak titik P ke bidang BDG ditarik tegak lurus seperti ini anak-anak. Nah, titik R ini adalah titik proyeksi dari P. Nah, berarti jaraknya yang mana? Jaraknya berarti panjang PR. Bagaimana menghitung panjang PR? Ini ambil segitiga. Oke, bentar. Anak-anak ambil segitiga PGQ. Ini ya. Ini Q, ini G, ini P. Nah, yang ditanyakan di sini. Ini adalah R. Panjang PR-nya berapa? Nah, ini D-nya adalah panjang PR. Nah, tentukan dulu PQ ini apa? PQ ini kan garis yang sejajar dengan CG. Kalau CG-nya 4, maka PQ-nya juga 4. Berarti ini 4 cm. PG adalah setengah diagonal bidang. PG sama dengan setengah EG. EG itu A akar 2. Berarti setengahnya A akar 2. A-nya 4. Berarti setengahnya 4 akar 2. Ini dicoret-coret dapat 2. Jadi jawabannya PG itu sama dengan 2 akar 2. Dimasukkan PG-nya 2 akar 2. Sekarang cari panjang QG. QG bisa dicari dari rumus Pythagoras. Di sini ya. Dari ambil segitiga BDG. G, ini B, ini D, ini B. Nah, GQ kan di sini. Oke. Di sininya QB adalah setengahnya DB. Nah, sama juga dengan ini. Berarti di sini 2 akar 2. Sedangkan GB adalah diagonal bidang. Berarti diagonal bidang itu sama dengan A akar 2. Berarti di sini 4 akar 2. Kalau QG, berarti QG itu bisa dicari dengan rumus Pythagoras. Akar dari, nah di sini ya, QG itu sama dengan akar dari QB kuadrat ditambah, salah, oke. Koreksi dulu. QG adalah sisi tegak, berarti harus sisi miring dulu, dikurangi dengan sisi datar. Nah, di sini sama dengan sisi miringnya adalah GB, berarti GB kuadrat dikurangi QB kuadrat. Sama dengan GB-nya adalah 4 akar 2 dikuadratkan dikurangi 2 akar 2 dikuadratkan. Ini sama dengan berapa? Nah, ini sama dengan 4 dikuadratkan 16 dikali 2 dikurangi 2 dikuadratkan 4 dikali akar 2 dikuadratkan 2. Menjadi 32 dikurangi 8. Nah, 32 dikurangi 8 berapa? Sama dengan akar 24. Akar 24 itu bisa diubah menjadi 6 kali 4. 4-nya keluar jadi 2 menjadi 2 akar 4.
Nah, ini sama dengan 2 akar 6. Jadi dari G ke Q itu adalah 2 akar 6. Nah, untuk mencari panjang PR, nah dari sini ke sini ya. Berarti panjang PR atau panjang jarak yang dicari ini adalah pakai rumus ATM seperti tadi. A kali T dibagi M. Alasnya yang mana? Alasnya itu adalah PG. PG dikali tingginya adalah PQ dibagi sisi miringnya adalah GQ atau QG. PG-nya berapa? PG-nya adalah 2 akar 2 dikalikan PG, sorry ya, ini PQ. PQ-nya berapa? PQ-nya 4 dibagi QG-nya adalah kita dapatkan tadi 2 akar 6. Nah, ini boleh dicoret duanya. Tinggal 4 akar 2 dibagi akar 6. Bagaimana menentukan nilai 4 akar 2 dibagi akar 6? Ini D-nya dapat ini. Nah, karena ini nggak muat, Ibu pindah ke sini ya. Berarti D itu sama dengan, Ibu tulis lagi, 4 akar 2 dibagi akar 6. Supaya bisa dicari nilainya harus dirasionalkan. Kalikan akar yang sama dengan penyebut. Penyebut itu yang mana? Ini yang bagian bawah ini. Berarti menjadi 4 akar 2 kali akar 6 adalah akar 12 dibagi akar 6 kali akar 6, akar 36 nilainya 6. Hilang akarnya kalau sama seperti ini. Nah, ini menjadi berapa? Ini sama dengan bisa dibagi, nah, tulis saja dulu ya. Ini 4, karena nanti ini bisa keluar. Akar 12 itu 4 kali 3 per 6. Nah, ini menjadi 4 dikali 2, akarnya 4 nih 2, akar 3 per 6. Ini menjadi 8 per 6 akar 3. Disederhanakan dibagi 2 menjadi 4, dibagi 2 menjadi 3. Jadi 4 per 3 akar 3. Itulah jarak dari titik P ke bidang BDG. Semoga bisa dipahami dan silahkan kerjakan latihan soal atau tugas yang ada pada GCR kalian. Terima kasih.